Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kemarin kita sudah membahas sekilas mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa struktur fungsi dari sebuah komputer. Saya siapkan dulu presentasinya. Mari kita bahas mengenai arsitektur dan organisasi komputer, di mana seperti yang kita ketahui bahwa komputer merupakan suatu peralatan pemrosesan data yang cukup kompleks, bukan sekedar peralatan yang terdiri dari hardware dan software saja, tapi merupakan suatu bagian yang terintegrasi yang melibatkan dari segi arsitektur maupun organisasinya. Nah, di dalam memandang sebuah sistem komputer, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah arsitektur komputer, yang kedua adalah organisasi komputer. Arsitektur komputer sendiri nanti dia akan berkaitan dengan sebuah sistem yang terkait dengan hal yang berhubungan dengan proses komputer secara logis yang biasa dilakukan oleh seorang programmer. Contohnya di sini ada set instruksi, aritmatika yang digunakan, dan pengalamatan, mekanisme input I/O atau input output. Sedangkan organisasi komputer ini nanti akan berkaitan dengan unit-unit operasional maupun interkoneksi atau hubungan yang di mana hubungan ini merealisasikan spesifikasi arsitekturnya. Contoh dari organisasi sendiri adalah adanya hardware pendukung, ya, ada interface, ya, ada teknologi memori dan lain sebagainya. Kemudian mengenai struktur dan fungsi, bagaimana sistem dari arsitektur dan organisasinya dapat dimengerti dengan baik, maka seorang perancang komputer harus mengerti dengan jelas sifat dan hierarki dari sebuah sistem komputer. Sifat dan hierarki dari sebuah sistem komputer itu dapat dilihat dengan jelas berdasarkan tingkat-tingkat yang ada di dalam sistem, di mana pada setiap tingkatannya harus dimengerti dengan benar adalah mengenai struktur dan fungsi dari tingkatan tersebut. Struktur merupakan sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Ya, seperti yang tadi disampaikan di atas, bahwa yang namanya organisasi juga nanti akan berkaitan dengan dunia luar. Dunia luar di sini adalah device atau periferal yang ada di luar komputer, misalnya ada printer, kemudian LCD, proyektor dan sebagainya. Dan juga dunia luar yang berkaitan dengan interkoneksi, yaitu melalui jaringan. Ya. Itu mengenai struktur. Bagaimana dengan fungsi? Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Nah, kalau unit fungsi dasar komputer itu bisa dilihat di sini, ya, ada masukan, keluaran, memori, aritmatik, logika, dan kontrol. Nah, fungsi masing-masing ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nanti misalnya dari inputan, ya, dari input dia nanti akan dilakukan proses dulu di memori, ya. Memori ini diproses, kemudian diolah sehingga nanti akan kemudian berupa keluaran, ya. Nah, misalnya begini, seseorang mau menginputkan 7 kali 5, maka oleh memori disimpan, kemudian dikirim ke aritmatik, logik, dan kontrol. Nah, di sini akan diketahui operasi apa yang akan dilakukan. Misalnya 7 kali 5 berarti operasi perkalian, maka aritmatik nanti akan menghitung 7 kali 5 itu adalah 35, yang nantinya dikirimkan kembali
ke memori dan diteruskan melalui media keluaran. Itu mengenai fungsi dasar dari komputer. Ini merupakan representasi ya, unit dasar komputer. Tadi kita bahas ini ada LCD lector, LCD monitor, ada printer. Ini adalah dari RAM ya, ini lain ada RAM, CPU, ini pemproses, RAM, storage, ini ada penyimpanan sementara dan penyimpanan yang tetap. Kita lanjutkan lagi. Fungsi dasar dari komputer itu ada 4. Yang pertama fungsi sebagai pengolahan data, yang kedua sebagai penyimpanan data, yang ketiga pemindahan data, dan keempat sebagai kontrol. Itu merupakan fungsi dari komputer itu sendiri. Nah, di sini kita lihat gambar mengenai fungsi dari komputer ya. Ada data, kontrol, penyimpanan, dan processing. Dia nanti akan saling berkaitan. Fungsi komputer secara umum, komputer yang pertama harus dapat memproses data, kemudian dapat memindahkan data, ya, memindahkan data antara dirinya dengan dunia luar. Maksudnya memindahkan data antara dirinya dengan dunia luar, yaitu misalnya tadi ketika melakukan perhitungan, setelah dilakukan perhitungan maka muncul di layar, maka dia akan memindahkan proses perhitungan tersebut ke dunia lain, yaitu ke dunia LCD, atau nanti akan perlu dicetak, maka mereka akan menghubungkan ke device. Nah, proses ini akan terhubung dengan perangkat yang disebut dengan input output port ya. Kemudian apabila itu membutuhkan jarak yang jauh pemindahan datanya, maka dikenal dengan istilah komunikasi data. Jadi komunikasi data itu bagaimana data itu dapat terkirim atau berkomunikasi ya dengan orang yang berada di jarak jauh, lalu dipindahkan dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian yang ketiga adalah komputer juga dapat menyimpan data dan informasi yang telah diolah. Yang keempat, komputer harus sebagai fungsi kontrol, yaitu di mana mengatur sumber daya komputer dan memberikan respon terhadap instruksi yang diberikan. Sebagai contoh di sini pada operasi pemindahan data, di mana contohnya adalah keyboard ke layar screen. Nah, bagaimana operasinya di komputer? Operasi di sini yang melibatkan adalah proses pemindahan dan kontrol saja. Dia tidak melibatkan proses penyimpanan data dan processing. Nah, jadi ketika kita melakukan menyebutkan sebuah kalimat atau data, maka melalui kontrol dia akan langsung menampilkan ke layar monitor. Ini proses dari pemindahan data. Yang kedua, misalnya fungsi operasional penyimpanan data. Contoh di sini adalah download data dari internet ke disk. Nah, ketika Anda melakukan download internet, maka proses yang terjadi adalah mereka akan memindahkan ke media penyimpanan disebut dengan data storage atau media penyimpanan data. Biasanya banyak yang menggunakan disk, flash disk, atau yang lainnya. Namun sebelum media penyimpanan, dia akan melewati fungsi dari kontrol tersebut. Operasi yang ketiga yaitu melakukan update unit penyimpanan. Contohnya adalah updating bank statement. Di sini misalnya dari data yang sudah ada di sini, ya, misalnya mau diupdate ada transaksi, maka akan melalui fungsi kontrol. Ya, setelah dilakukan kontrol, kemudian memasuki data processing, kemudian nanti akan tersimpan kembali ke media penyimpanan. Misalnya Anda sudah punya saldo nih 1 juta, mau melakukan nabung lagi, maka operator atau orang akan membuka data Anda yang sudah ada
situ atau sistem akan membuka data di situ, nanti dia melalui mekanisme kontrol benar atau tidak data tersebut, nanti di sini akan diproses. Misalnya Anda mau menambahkan 1 juta, maka dia akan disimpan kembali bahwa ternyata sudah menambah tabungan menjadi 2 juta. Misalnya seperti itu. Proses dari penyimpanan ke input output misalnya adalah printing bank statement, ya, maksudnya adalah dari si pengguna ini dia melalui mekanisme kontrol, cara kerjanya melalui mekanisme kontrol melewati data processing, kemudian masuk ke media penyimpanan. Nah, dari media penyimpanan ini, ya, nanti dia akan melakukan misalnya mau di print atau di apa, nah, dia akan membuka, nanti akan dikeluarkan berhubungan dengan input output, ya. Oke. Nah, sedangkan struktur komputer sendiri itu ada beberapa bagian, ya. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai perangkat peripheral atau saluran komunikasi. Ini tadi saya sudah bahas bahwa dalam komputer itu nanti akan berinteraksi dengan dunia luar, yang disebut dengan perangkatan peripheral atau saluran komunikasi. Ini struktur dari komputer, ya. Struktur komputer di sini ada central processing unit atau CPU, atau orang sering menyebut dengan prosesor. Yang kedua main memory, yang ketiga adalah input output. Kemudian ada sistem interconnection atau disebut dengan SM bus atau sistem bus. Dia mempunyai fungsi untuk mengatur ketiganya ini agar bisa saling terhubung. Nah, komputer ini nanti akan terkoneksi dengan dunia luar, yaitu misalnya bagi peripheral disebut dengan peripheral, kemudian komunikasi LAN atau jalur komunikasi, yaitu misalnya jalur internet. CPU sendiri mempunyai fungsi untuk pengolahan data, ya, tadi sudah saya sampaikan, atau disebut dengan prosesor, atau memori utama untuk menyimpan data. Input output ini memindahkan data antara komputer dengan lingkungan luar tadi. Kemudian ada sistem interconnection, di mana cara kerja komunikasi antara ketiga komponen tersebut, ya, nanti dihubungkan oleh sistem interconnection. Sedangkan dalam struktur CPU tersebut, ya, nah, tadi kan kita bahas bahwa dalam komputer ada 3 komponen. Salah satunya adalah CPU. Di dalam CPU nanti akan ada 3 komponen lagi yang namanya register, CU, dan halo. Nah, ketiga komponen ini nanti akan terkoneksi dengan internal CPU interconnection. Nah, control unit ini berfungsi untuk mengoperasikan CPU yang pada gilirannya mengontrol komputer. Sedangkan halo fungsinya untuk melakukan pengolahan data komputer, sedangkan register untuk penyimpanan internal bagi CPU. Dengan CPU interconnection, dia akan mengkomunikasikan antara CPU, halo, dan register. Nah, di dalam struktur unit kontrol ini ada 3 bagian juga, yang dimana sequencing login, ada kontrol memori, nanti terhubung dengan kontrol unit register atau decoder. Jadi ketiganya itu nanti akan saling terhubung. Fungsi dari kontrol sendiri yang pertama adalah mengatur memberikan alat input dan output, kemudian mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan proses, mengirim instruksi ALU bila ada perhitungan atau aritmatika, perbandingan logika, serta mengawasi kinerja. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menyimpan hasil proses ke memori utama. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah organisasi komputer akan berfokus pada fungsi operasional atau unit operasional dan interkoneksi, sedangkan arsitektur komputer cenderung pada kajian atribut-atribut komputer yang berkaitan dengan programmer. Yang kedua, sistem struktur internal komputer itu ada 3, yaitu
CPU atau disebut dengan prosesor, kemudian memori utama dengan input output, dan ketiganya terhubung dengan sistem interkoneksi. Dan di dalam CPU ada 3 komponen juga, yaitu CPU atau control unit, lalu register, dan CPU interconnection. Fungsi dari komputer ada 4, yaitu sebagai pengolah data, penyimpan data, pemindah data, dan fungsi kontrol. Saya kira itu saja pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.